Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rahmaizati dengan NIM 4C021064. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi roleplay IPC kami, kelompok kami. Ya, dengan skenario ibu-ibu bernama Ibu Markona berusia 30 tahun dengan usia kehamilan 8 minggu, datang ke rumah sakit dengan mengeluhkan lemas, sering buang air kecil, nafsu makannya meningkat, tetapi berat badannya semakin turun. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dahulu teman-teman kelompok saya yang berperan sebagai apoteker ada Maitsari Hadatul Aisy, untuk dokternya ada Satya Titian Majid, bidannya ada Dina Ayu Prasetyaningrum, perawatnya ada Mbak Talia Duis, dan ahli gizinya saya sendiri Reva Rahmaizati. Gitu. Baik, bisa dimulai langsung saja. Silahkan Dina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sejawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Dina Ayu sebagai bidan di rumah sakit ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya agar saling mengenal. Baik, bisa dimulai dari sebelah kanan saya, ada apoteker Ais. Silakan. Baik, terima kasih Bu Bidan atas kesempatannya. Perkenalkan rekan-rekan, saya apoteker Ais di rumah sakit ini berprofesi sebagai apoteker penanggung jawab. Ya, halo, saya Tian, berprofesi sebagai dokter di rumah sakit ini. Ya, selamat siang semuanya, saya Talia, berprofesi sebagai di rumah sakit ini. Ya, perkenalkan semuanya, saya Reva sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran teman-teman di diskusi ini. Kemudian saya sebenarnya ingin membahas, tujuan saya ini ingin membahas mengenai pasien saya yang bernama Ibu Markona, berusia 30 tahun. Dan untuk data-datanya bisa dilihat dari yang telah saya kirimkan. Beliau ini datang ke saya dengan keluhan lemas, sering buang air kecil, begitu kan beliau sedang hamil dengan usia kehamilan 8 minggu. Nah, keluhan beliau ini lemas, sering buang air kecil, kemudian nafsu makannya meningkat, tetapi berat badannya ini makin turun begitu. Nah, untuk hari pertama haid terakhir ini beliau pada tanggal 19 Desember begitu. Kemudian dilihat juga dari data lab pasien ini tekanan darahnya ini 130/80 mmHg ya, dengan RR 24 kali per menit dan HR-nya 84 kali per menit. Untuk temperatur badannya pasien yaitu 37 derajat dengan nilai GDS-nya itu adalah 280 mg per dl dan HbA1c-nya ini 8 gitu. Baik, Ibu Bidan, dilihat dari data lab yang Ibu ceritakan, berarti ini pasien mengalami diabetes ya, Bu? Kenaikan Iya, ini apakah baru muncul ketika hamil? Jadi pasien ini baru banget ya cerita ke saya waktu tadi konsultasi kalau beliau ini mengidap diabetes begitu sebelum hamil dan sebelum hamil ini beliau mengonsumsi metformin untuk mengontrol gula darahnya. Nah, setelah hamil atau ketika hamil ini beliau menghentikan penggunaan metforminnya ini karena takut akan berpengaruh kepada janinnya, tapi tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada saya atau ke dokter lainnya begitu. Jadi memang langsung menghentikan sendiri begitu. Berarti itu pasiennya menghentikan metformin secara sepihak tanpa bilang ke bidannya atau perawatnya gitu, Dok? Iya, betul. Gitu ya, Bu ya. Apakah Bu Markona juga cerita tentang mengidam atau apapun itu yang dapat meningkatkan kadar gula darah pasien, Bu? Jadi iya pasien sebelumnya ini bercerita kalau memang dahulu pasien hanya mengonsumsi teh manis hangat hanya 2 sampai 3 kali
dalam seminggu begitu. Memang memang sudah dikontrol seperti itu. Nah, tetapi karena hamil ini mungkin karena untuk membuat badan lebih enak begitu, jadi pasien mengonsumsi teh manis hangat ini setiap pagi begitu. Dan juga tanpa meminum obat diabetesnya itu lagi begitu. Begitu ya, Mbak. Untuk peningkatan berat badan pasien sendiri selama masa kehamilan ini masih dalam rentang normal atau enggak ya, Mbak Dina? Iya, masih dalam batas normal, Mbak. Oh, ya, makasih Mbak Dina. Iya. Baik, apakah sudah dilakukan USG untuk mengecek keadaan janinnya ya, Bu Bidan? Iya, sudah dilakukan USG, Dok. Untuk keadaan janinnya sampai saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Tapi untuk kondisi ibunya ini yang kurang baik, Ibu Markona ini. Karena kondisi gula darahnya ini tidak terkontrol ya, mengakibatkan adanya lemas dan sering buang air kecil gitu kan, itu sangat tidak nyaman sekali. Oh iya ya, untuk riwayat kondisi gula darah pasien sebelum mengalami kehamilan, bagaimana ya? Ya, dari penggalian informasi yang sudah kepada pasien tadi, memang tinggi dok, kadar gula darah sebelum hamil itu sudah sampai mencapai 350 mg per desiliter, tetapi setelah rutin mengonsumsi obat gulanya, jadi gula darah normal, jadi terkontrol gitu dok maksudnya. Oh, begitu ya Mbak Talia. Kalau dari segi pola hidup pasien sendiri bagaimana ya Mbak Talia? Oh iya, terima kasih Mbak Reva. Jadi dari pola hidupnya sejak kehamilan itu beliau kurang menerapkan hidup sehat gitu. Jadi seperti sering melakukan olahraga dan sering mengonsumsi makanan siap saji, selain itu juga minum minuman yang manis-manis. Jadi kalau berdasarkan dari yang disampaikan pasien sering merasa mual dan badannya itu terasa nggak enak gitu, jadi mengurangi intensitas untuk beraktivitas, jarang untuk berolahraga dan makan minuman yang comfort food seperti itu. Oh iya baik, Mbak Talia, terima kasih informasinya ya. Apakah ada keluhan pasien dalam mengonsumsi obat diabetes ini ya untuk apoteker AIS? Bagaimana? Kalau misalkan pasien setiap membeli obat anti diabetes ke apoteknya sih atau ke instalasi farmasi ya, itu selalu menjelaskan dok bahwa selama mengkonsumsi obat itu pasien tidak merasakan gejala-gejala hiperglikemia dan kadar gulanya selalu terkontrol. Oh iya, terima kasih ya apoteker AIS. Ya. Iya. Untuk ini bidan? Mengingat kondisi pasien yang sudah tidak terkontrol ya gula darahnya selama kehamilan ini, kira-kira bagaimana ya dok untuk mengembalikan kadar gula darah pasien agar terkontrol kembali gitu? Karena jika pasien dibiarkan seperti kondisi hiperglikemi ini, dikhawatirkan ini dapat mengakibatkan preeklamsia begitu. Bagaimana rekomendasinya? Ya, baik. Untuk terapi yang pasien dapatkan ini sebelum hamil adalah metformin ya. Setahu saya termasuk ke dalam kategori B terhadap kehamilan sehingga masih aman untuk digunakan. Bagaimana jika terapi metformin ini yang sudah didapatkan pasien sebelum hamil kita lanjutkan saja atau bagaimana? Saya punya pendapat lain ya. Mengingat pasien yang sudah berada dalam kondisi tidak terkontrol ini selama 2 bulan ini, kita memerlukan terapi yang lebih efektif begitu. Ada obat anti diabetes yang memiliki efek penurunan glukosa lebih baik daripada metformin dan memiliki tingkat kegagalan terapinya ini lebih rendah dibandingkan metformin, yaitu glibenclamid begitu. Bagaimana jika kita ganti terapi pasien menjadi glibenclamid, teman-teman? Mohon maaf sebelumnya, saya memiliki pandangan yang berbeda ya Bu Dokter dan Bu Bidan. Tadi kan disarankan untuk memakai glibenclamid atau metformin, tapi glibenclamid ini adalah obat anti diabetes golongan sulfonylurea yang termasuk ke dalam kategori C dalam kehamilan ya, dan memiliki efek meningkatkan kemungkinan terjadinya preeklamsia pada pasien hamil, sehingga saya tidak menyarankan untuk pemberian glibenclamid kepada Ibu Markona. Sedangkan untuk metformin
memang metformin ini termasuk ke dalam kategori kehamilan golongan B, dan sebelum kehamilan memberikan efek yang sudah cukup baik ya kepada pasien. Akan tetapi, menurut Ada, pasien hamil ini sebaiknya diberikan antidiabetik, tidak diberikan antidiabetik oral seperti itu, karena antidiabetik oral kebanyakan dapat bersirkulasi menembus plasenta dan dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh terhadap janinnya. Sehingga di sini saya lebih menyarankan pasien untuk mendapatkan terapi insulin. Selain itu, tingkat keberhasilan kontrol gula darah insulin itu juga lebih tinggi dibandingkan penggunaan metformin ataupun obat antidiabetes lainnya, sehingga kekhawatiran Bu Bidan yang tadi itu bisa terselesaikan juga di dalam insulin ini. Jadi saya lebih menyarankan pasien untuk diberikan terapi insulin sih, seperti itu. Baik, terima kasih untuk sarannya Ibu Bidan dan Ibu Apoteker. Mengingat dari kondisi pasien ini, apakah memungkinkan untuk diberikan insulin ya? Kalau menurut saya, Bu Dokter, pasien itu sangat memungkinkan karena dilihat dari riwayatnya juga pasien memiliki umur yang masih relatif muda ya 30 tahun. Selain itu juga pasien tidak memiliki fobia terhadap jarum. Sehingga menurut saya pasien memungkinkan sekali untuk diberikan terapi berupa insulin. Seperti itu Bu Dokter. Kemudian insulin ini, insulin apa ya yang direkomendasikan Mbak Is? Menurut Mbak Is? Ya, baik. Kalau saya sih merekomendasikannya diberikan insulin basal. Dosisnya 5-10 unit per hari, dan itu dikonsumsi selama kehamilan. Nanti pasiennya bisa diedukasi untuk setelah kehamilan, itu pasien melakukan kontrol ulang sehingga bisa dilakukan rekonsiliasi obat dan memilih obat yang aman untuk ibu menyusui. Ya, baik. Berarti pasien diberikan insulin basal ya. Saya setuju. Terkait suplemen, bagaimanakah pasien ini diperlukan nggak suplemen untuk pasien ini? Menurut saya perlu, Bu Dokter, karena pasien hamil ya, kemungkinan meningkatnya terjadinya gangguan gula darah itu juga tinggi. Jadi saya menyarankan pasien untuk diberikan suplemen asam folat sebanyak 1 mg per hari untuk membantu tumbuh kembang janin. Dan satu lagi suplemen asam asetil salisilat sebanyak 80 mg per hari untuk mencegah preeklamsia pada pasien hamil. Baik, jika begitu Apoteker Ais, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya ya teman-teman. Lalu sebetulnya ada satu hal lagi nih yang masih menjadi pikiran saya terkait monitoring pasien begitu. Saya cemas nih akan kondisi pasien karena pasien ini menghentikan begitu saja obat terapi OAD-nya ini yang didapat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu pada saya atau ke dokter begitu. Hingga kini di saat kandungannya yang sudah 8 minggu ini, pasien datang ke saya dan mengeluhkan gejala-gejala hiperglikemi. Kemudian kira-kira tindakan apa yang perlu kita berikan ya kepada pasien untuk memaksimalkan terapi dan menjaga kualitas hidup pasien begitu? Untuk memaksimalkan kualitas hidup pasien, saya menyarankan pasien untuk dihimbau melakukan kontrol mata, Bu Bidan, untuk mengecek progresivitas retinopati. Oke, baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin Mbak Thalia ada saran? Ya. Ingin menambahkan sedikit ya. Selain dari mengecek oleh Apoteker Ais, kita juga bisa untuk melakukan pemantauan serta menjaga antara gula darah sewaktunya, baik itu gula GDS, GDP, dan GDPP-nya untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan buruk lain yang muncul. Seperti itu.
Ya, kalau dari saya sendiri, saya juga menyarankan agar pasien ini tidur di malam hari minimal 8 jam, serta tidur siang minimal 1 sampai 2 jam, serta latihan fisik aerobik seperti berenang, jalan kaki, atau senam ibu hamil, yang mana setiap olahraga itu 20 sampai 30 menit setiap 3 sampai 5 hari per minggu begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul. Pasien juga diberikan evaluasi ya mengenai kardio dan rutin memantau kenaikan berat badan serta pemantauan janin dengan rutin. Oh iya, setelah pasien mengetahui keadaannya bahwa dia mengalami gula darah yang meningkat kembali, ternyata muncul masalah baru, Bu, karena pasien ini jadi cemas mengenai hasil tersebut. Sehingga saya perlu untuk memberikan edukasi, dirasa perlu ya mungkin sepertinya, untuk memberikan edukasi mengenai baik gizi atau asupannya untuk memperbaiki kadar glukosanya. Bagaimana Mbak Reva kira-kira? Iya, benar Mbak Talia, kita memang perlu ya membantu pasien dalam menentukan dietnya berdasarkan perhitungan kalori yang dibutuhkan oleh pasien per harinya ya Mbak ya. Sehingga saya bisa merekomendasikan beberapa menu untuk sarapan pagi pasien, bisa makan nasi, semur putih, telur ayam, dan tahu, lalapan, serta buahnya ada melon. Untuk snack paginya diberikan agar-agar buah yang menggunakan pemanis sukralosa. Untuk makan siangnya saya bisa menyarankan nasi, pepes ayam, sup kacang merah, gado-gado sayuran, bumbu kacang yang sudah disangrai, serta buahnya itu pepaya. Untuk snack pada sore hari, ini yang dapat diberikan kepada pasien ada bubur kacang hijau dengan pemanis sukralosa, dengan santan encer, serta buahnya itu jeruk. Nah, untuk makan malamnya sendiri, saya bisa menyarankan pasien mendapatkan nasi, ikan bakar, sayur asam atau sayur yang sudah ditumis, serta buahnya ini adalah alpukat. Nah, untuk snack malamnya saya bisa menyarankan agar pasien diberikan buah melon begitu, sehingga dalam satu hari ini pasien mendapatkan kalori total itu 1.700 kilokalori begitu, Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Reva dalam masukan tentang gizi pasiennya. Baik, berarti dari pelaksanaan pada Ibu Markonah tadi, kita bisa melaksanakan perencanaan tindakan ya, seperti penyuluhan keadaan kesehatan tentang pemantauan kadar gula pasien, kemudian pemantauan gerakan janin, dan pemantauan nutrisinya. Seperti itu, rekan-rekan. Ya, Mbak. Ya, benar Mbak Perawat. Baik, untuk selanjutnya ya mungkin pasien Ibu Markonah ini dapat saya transfer ke dokter kandungan Mbak Tian ya, karena ini sudah masuk komplikasi kondisi seperti ini ya. Jadi menurut saya mungkin akan lebih baik jika menjadi pasiennya Mbak Tian ya. Ya, baik. Jadi dapat saya simpulkan ya, rekan-rekan, bahwa Ibu Markonah ini berusia 30 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus, direkomendasikan untuk diberikan insulin basal dengan dosis 5-10 unit per hari. Kemudian pasien ini disarankan untuk melakukan kontrol mata, untuk mengecek progresivitas renopati, dan melakukan pemantauan glukosa darah secara rutin dan mandiri ya, begitu? Betul, Bu Dokter. Iya, benar tuh. Iya, betul. Baik, mungkin sudah sampai di sini ya. Mungkin saya rasa cukup untuk diskusi hari ini. Terima kasih atas masukannya teman-teman dan waktunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya, mungkin sekian presentasi IPC Roleplay dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.